Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, kapanpun teman-teman semua menonton video ini. Semoga masih semangat pagi ya. Selalu sehat, tetap semangat untuk mengikuti jalannya perkuliahan kita di minggu yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita, masuk ke materi pembahasan, ada baiknya teman-teman kita semua memulai perkuliahan ini dengan membaca bismillah dan berdoa menurut agama, menurut kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu ini membawa berkah, mudah dipahami, dan lancar segalanya. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, hari ini masih berlanjut di mata kuliah statistika untuk prodi ekonomi syariah. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang penyajian data dalam statistika. Adapun tujuan dari organisasi data atau penyajian data dalam statistika, yang pertama, meringkas data mentah untuk tujuan analisis statistika. Jadi kalau misalnya kita punya data 1, 2, 3, 4, 5 gitu, atau misalnya data berat badan siswa di kelas ini. Nah, misalnya si A beratnya 45, si B beratnya 50, si C beratnya 39 gitu. Nah, itu masih data mentah. Data-data ini dapat kita ringkas, misalnya kita sajikan dalam bentuk tabel, nanti dalam bentuk grafik, dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar nanti kita lebih mudah melakukan analisis statistika. Yang kedua, untuk mengurangi masalah kompleksitas data dan penyajikan sifat-sifat data. Yang ketiga, untuk memudahkan perbandingan dan membuat kesimpulan tentang data. Kesimpulannya gimana? Jadi misalnya nih, dari sekian banyak mahasiswa, ada 30 sekian orang. Berat badannya pasti berbeda-beda kan? Namun, dengan penyajian data nanti kita bisa lihat, oh ternyata yang paling banyak itu beratnya misalnya 45. Oh ternyata yang paling berat itu adalah 70 kg. Organisasi data juga menyediakan informasi tentang hubungan antara elemen dalam sekelompok data. Kita bisa lihat nanti ternyata mungkin data-data itu saling terkait. Gitu. Misalnya, apakah tinggi badan seseorang mempengaruhi berat badan, dan semacamnya. Terakhir, organisasi data memudahkan memisahkan elemen data dalam kelompok-kelompok yang sama dan juga untuk mengelompokkan berdasarkan kesamaan atau ketidaksamaan. Nah, di sini yang biasanya kita sajikan itu adalah penyajian data kuantitatif. Masih ingat kuantitatif apa? Ya, benar ya. Nah, di sini data kuantitatif dapat kita sajikan dalam dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk tabulasi, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nanti ini bentuknya tabel. Ini tabel. Atau yang kedua dalam bentuk grafis. Grafisnya itu ada macam-macam. Bisa histogram, bisa bar chart, bisa pie chart, bisa polygon, bisa line chart, bisa grafik ogive, dan ada scattergram. Nah, grafik-grafik inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar cara membuat tabulasi dalam bentuk distribusi frekuensi. Nah, sebelum itu kita tahu dulu nih, apa itu tabel distribusi frekuensi? Yaitu pengelompokan data. Ingat ya, yang kita tuangkan adalah data menjadi berbagai kelas atau kategori yang menunjukkan jumlah observasi setiap kelasnya. Jadi, misalnya kita punya sekian banyak data, nanti data-data tersebut akan kita kelompokkan. Di tiap kelompok itu nanti ada jumlahnya. Nah, contohnya begini, kita punya nilai ujian akhir mata kuliah statistika dari 50 mahasiswa. Ini nilainya semuanya.
Nah, ketika kita lihat di sini, ini akan sedikit susah untuk kita melihat. Misalnya, yang paling rendah itu yang mana? Atau yang paling tinggi itu mana? Rata-ratanya berapa? Itu akan sedikit susah. Itulah mengapa data ini dapat kita sajikan dengan lebih ringkas dalam bentuk distribusi frekuensi. Lalu, bagaimana bentuk distribusi frekuensinya? Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu bagaimana langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yaitu dimulai dari menentukan jumlah kelas. Jumlah kelas itu maksudnya nanti, tadi kan ingat, kita kelompokkan data-datanya. Nah, jadi dari sekian banyak data itu kita bentuk kelas-kelasnya. Kan kalau kita kuliah ada kelas A sampai kelas H gitu ya. Nah, kalau di sini nanti kita akan bagi data juga dalam kelas-kelas itu. Kemudian, setelah itu, kita buat interval atau lebar kelasnya. Jadi misalnya kita punya 5 kelas. Nah, kalau misalnya di sini saya kurang paham kalau pembagiannya. Misalnya ada kalau kelas A itu yang dari NIRM dari NIM-nya segini sampai segini gitu. Atau yang lainnya. Kalau dulu saya waktu kuliah gitu. Nah, di sini juga kita akan tentukan lebar kelasnya. Misalnya lebar kelasnya itu 10, maka jadi misalnya dari yang rentangnya 40 sampai 49. Di sini kita juga akan tentukan batas-batas kelasnya. Lalu kita hitung jumlah observasi setiap kelasnya. Nah, setelah kita bagi misalnya di kelas A nanti ada 33 siswa gitu. Atau bagaimana? Nanti tergantung dari jenis datanya. Yang pertama, kita akan menentukan jumlah kelas. Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan jumlah kelas dalam membentuk distribusi frekuensi. Yang pertama adalah menggunakan rumus ini. 2 dipangkat K lebih besar daripada M. Artinya, di sini perlu kita ingat bahwa jumlah kelasnya, di sini K-nya adalah jumlah kelas. N itu adalah jumlah observasi. Jadi 2 dipangkatkan jumlah kelas itu harus lebih besar daripada jumlah observasi. Misalnya jumlah kelasnya ada 6, 2 pangkat 6 itu harus lebih besar dari 50, jadi harus memenuhi ketentuan ini. Oh ya, mohon maaf ya, ini maksudnya bukan 2 cara, tapi tetap satu cara, namun ada kaidah-kaidah yang harus kita pahami. Lalu bagaimana cara menentukan kelasnya? Bisa menggunakan metode ini. Yaitu jumlah kelas kita lambangkan dengan K. K ini adalah jumlah kelas ya. Ini jumlah kelas, ini K. Rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N itu adalah jumlah observasi. Cara ngerjakannya gimana? Kita cari dulu log N-nya. Setelah dapat log N dikali 3,3. Setelah dapat baru ditambah dengan 1. Jadi jangan sampai terbalik ya cara penghitungannya. Nah, setelah kita dapat, dia harus memenuhi ketentuan ini. Agar nanti semua nilai-nilai yang kita punya akan pas masuk dalam semua kelas. Jadi, misalnya di sini kita punya N, kita dapat nilai log N-nya itu segini. Lalu kita kalikan 3,3, lalu ditambah dengan 1. Ternyata kita dapat hasilnya 5,6066. Nah, biasanya karena jumlah kelas ini harus angkanya sifatnya bilangan bulat, maka akan dilakukan pembulatan ke atas ya. Karena kalau kita lakukan pembulatan ke bawah, itu nanti bisa jadi akan ada nilai yang tidak masuk ke kelas tertentu. Jadi harus dibulatkan ke atas. Di sini pembulatannya berbeda dengan pembulatan yang biasanya di matematika ya. Kemudian kita akan menentukan interval kelas. Rumusnya adalah I harus lebih besar sama dengan H dikurang L dibagi K. I di sini adalah interval kelas. Ingat ya, I itu adalah interval kelas. H adalah nilai tertinggi. H ini ingatnya dari high. Jadi bahasa Inggris ya, ini high.
Nah, L itu adalah nilai terendah atau biasanya low. Nah, K-nya ini adalah jumlah kelas yang tadi kita hitung sebelumnya. Jadi, misalnya nilai tertingginya dari data kita adalah 99. Nilai terendahnya adalah 40. Dan tadi kita peroleh K sama dengan 6. Maka di sini kita punya jumlah kelasnya sebesar ini. Ingat, kita bulatkan ke atas hingga jadinya 10. Yang ketiga, kita akan menemukan batas kelas individual. Nah, syarat-syarat yang harus diperhatikan, di mana punya batas kelas jelas agar tidak terjadi pengelompokan suatu data di dalam dua kelas. Jadi batasnya harus jelas, jangan sampai nanti nilai yang kita punya itu kita bingung harus masuknya ke kelas yang ini atau kelas yang ini. Jadi misalnya interval yang kita punya adalah 40 sampai 49 dan 50 sampai 59. Nah, jangan bikinnya 40 sampai 50 dan 50 sampai 60 karena nanti kita bingung. Kalau nilainya 50 dia masuk kemana? Kelas yang ini atau kelas yang ini? Nah, kalau begini kan kita tahu, oh masuknya kelas yang ini. Nah, jadi tadi kalau ingat kita punya data paling rendahnya itu 40 ya, dari yang tadi soal nilai mahasiswa. Berarti kelas pertama kita mulai dari 40 sampai 49. Ingat, 49 datangnya dari mana? Karena tadi kita punya interval kelasnya adalah 10. Maka dia harus memuat 10 angka di sini. Harus memuat 10 angka. Jadi ada 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, di sini ada 10 angka. Ya. Tadi ini adalah intervalnya. Lalu bikin lagi sampai kita punya ada 6 kelas. 4, kelas kelima, kelas ke-6. Nah, setelah ini kita punya lengkap. Ingat, angka 40 ini disebut batas bawah kelas. Sedangkan angka 49 disebut batas atas kelas. Nah, jadi semua yang di sebelah kiri ini adalah batas bawah kelas. Semua yang di sebelah kanan adalah batas atas kelas. Lalu, kita akan menghitung jumlah observasi setiap kelas. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita punya tabelnya tadi udah, kita sudah punya interval kelasnya. Di sini kita masukkan, tadi kita punya data tuh yang di depan, nilai mahasiswa. Nah, data ini akan kita gunakan untuk di sini kita masukkan, kita lihat nilai-nilai yang angkanya itu antara 40 sampai 49 ada berapa. Nah, ini tuh hanya turusnya biasa, ditulis 1, 2, 3 gitu kalau ternyata totalnya 3 dan seterusnya. Sampai nanti semua data itu masuk. Nah, jumlahnya ini harus pas 50 semuanya ini. Kalau kurang dari 50 atau lebih artinya salah, karena kita cuma punya 50. Lalu dari sini kita bisa tarik. Misalnya, nilai range-nya itu 40 sampai 99. Kemudian nilai terkonsentrasi pada interval 70 sampai 79. Kenapa dikatakan terkonsentrasi? Karena di sini banyak kan, lebih banyak yang di sini nilainya. Sehingga diduga rata-ratanya tuh ya sekitaran ini nilainya. Berarti nilai ujiannya itu banyak yang dapatnya 70 sampai 79. Kemudian dari tabel ini kita juga tahu bahwa misalnya ada 3 mahasiswa yang nilainya 49 atau kurang. Nah, ini maksudnya di sini. Ada nilainya yang itu kurang dari atau sama dengan 49. Atau ada 2 mahasiswa yang nilainya itu sama atau lebih dari 90. Nah, ini kan rentangnya 90 sampai 99 ya. Berarti kan ada 2 mahasiswa yang nilainya itu di antara 90 sampai 99.
Nah, dengan melihat nilai konsentrasi data, dosen bisa tahu berhasil atau tidaknya mengajar statistika. Nah, ternyata misalnya di sini nilainya lumayan, 70-79, jadi dikatakan bagus. Memang masih terdapat beberapa siswa, kalau di sini kan 26 ya, berarti ada sekitar kurang 26. Nah, yang nilainya kurang dari 70, berarti ada di sini sekitar berapa nih? 16 siswa. 16 siswa, berarti mungkin masih perlu dicek lagi dari pengajarannya, dari belajar siswanya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut di sini. Di distribusi frekuensi juga kita akan menghitung distribusi frekuensi relatif, yaitu merupakan sebaran atau frekuensi kelas tertentu dibandingkan dengan kelas yang lainnya. Ini semacam persentase sebenarnya. Nah, jadi di sini kita lihat, tadi kita punya ini ya, kita sudah punya ini, kita udah punya tabel frekuensi. Nah, frekuensi relatif itu dapatnya 0,06 untuk kelas ini. Datangnya dari mana? Datangnya dari 3 dibagi 50. Ini harusnya 50 ya. 3 bagi 50, ini salah tulis, harusnya 50 semuanya ini. Harusnya 50. Harusnya 50 semua, baru dikalikan dengan 100. Nah ya, kalau 3 kali 6 bagi 60 harusnya salah. Jadi ingat ya, ini 50. Yang di sini juga 50. Nah, jadi 3 bagi 50 kali 100. Dia dapatnya ini. Gitu. Ini juga dapatnya dari 5 bagi 50 kali 100 sampai ke bawah begitu ya. Nah, nanti kita dapat frekuensi relatif untuk masing-masing kelasnya. Total di sini semuanya harus 1. Atau kalau misalnya dalam bentuk persentase, total semuanya harus 100. Ada lagi namanya distribusi frekuensi kumulatif, yaitu dibuat untuk mengetahui berapa jumlah objek yang mendapatkan nilai kurang dari nilai tertentu atau berapa objek yang mendapatkan nilai lebih dari nilai tertentu. Nah, kalau yang kumulatif, jadi ingat, kalau yang pas awal-awal, untuk yang kumulatif, di kelas pertama pasti nilainya sama dengan frekuensi. Nah, kelas yang kedua itu kita jumlahkan. Frekuensi yang kelas 1 dan kelas 2, 3 tambah 5, sama dengan 8. Kemudian untuk yang di frekuensi kumulatif lebih dari, ingat ya, yang ini lebih dari ya kita kerjanya. Lebih dari, nah itu adalah jumlahan dari yang 3 ini. 3 tambah 5 tambah 8. Dapatnya 16. Untuk yang keempat ditambah lagi sampai ke bawah. Jadi kalau untuk yang kelas terakhir berarti adalah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 26 tambah 6 tambah 20. Totalnya 50. Nah, di sini total yang paling bawah itu harus sama dengan jumlah semua mahasiswanya atau jumlah semua datanya. Nah, kebalikannya kalau untuk frekuensi kumulatif kurang dari, dimulai dari jumlah datanya dulu. Kita punya jumlah datanya 50. Kita tulis di kelas pertama itu 50. Nah, ini bisa didapatkan dari mana? Dari ini, dijumlahkan dari bawah. 2 tambah 6, tambah 26, tambah 8, tambah 5, tambah 6, tambah 3. Nih, totalnya 50. Kemudian yang kedua itu 47. Nah, kita yang pertama itu tidak kita ikutkan. Jadi hanya 2 dari bawah ya, ingat, hanya 2 tambah 6 tambah 26 tambah 8 tambah 5. Atau lebih mudahnya sebenarnya dikurangin aja. 50 tadi kan kita punya nih, 50 dikurang 3. Nih 50 dikurang 3. Biar
kalau ditambahkan khawatirnya salah. Nah, bisa juga dipakai 50 kurang 3, dapatnya 47. Lalu untuk yang sebawahnya 47 kurang 5, dapatnya 42. Lalu 42 kurang 8, dapatnya 34. 34 kurang 2, 6, dapatnya 8. 8 kurang 6, dapatnya 2. Itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada penyajian data dalam bentuk grafik. Yang pertama itu adalah stem and leaf. Sebenarnya ini nama lainnya adalah diagram batang daun, yaitu sebuah teknik untuk menyajikan data dalam informasi kuantitatif dalam bentuk padat dan ringkas. Nilai stem adalah angka terdepan di dalam angka 2 digit, sedangkan nilai leaf adalah digit berikutnya. Nah, jadi kalau kita mau bikin stem and leaf, jadi kita bentuk dulu. Nah, semacam tabel gini ya. Ini adalah stemnya, kemudian ada leaf. Ingat, stemnya itu adalah angka terdepan. Berarti kalau dia ini 40, 45, ini ya kita punya data. 48. Nah, di depannya itu 4, semuanya 4. Lalu dicari yang 4 ini, angka digit satuannya berapa aja. Ini kan berarti 0, 5, 8. Begitu seterusnya. Kalau yang ini berarti awalnya kita punya data 95. Kemudian 99. Nah, di sini 9-nya di sini, baru belakangnya satuannya. Ada 5 dan 9. Cukup mudah untuk membuatnya ya. Kemudian ada namanya histogram. Histogram menggambarkan distribusi frekuensi, yang mana sumbu horizontal menggambarkan kelas dan sumbu vertikal menggambarkan jumlah observasi atau frekuensi. Jadi, kalau kita mau buat histogram, kita harus bikin dulu distribusi frekuensi. Nah, contohnya gini. Tadi ingat kita punya kelas berapa? 40 sampai 49. Nah, 4,5 adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari nilai tengah ya, saya tulis. Itu sama dengan batas atas, batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Bagi 2. Nah, jadi kalau untuk kelas yang pertama, ingat nilai tengah, kita punya batas atasnya kan 40, batas atasnya 49. Ini batas bawahnya 40 ya tadi. Dibagi 2. Nanti dihitung dapat hasilnya 44,5. Begitu juga seterusnya. Sampai habis. Nah, ini itu kita sejajarkan dengan jumlah frekuensinya. Ingat tadi kelas pertama jumlah frekuensinya 3, lalu kita di sini bubuhkan 3 itu kira-kira di mana gitu. Atau yang ini tadi totalnya 26. Nah, kan ini 25, jadi agak naik dikit, ini 26. Gitu ya. Ada lagi namanya poligon. Bukan merek sepeda ya. Tapi terdiri dari segmen-segmen garis yang menghubungkan titik perpotongan nilai tengah dan frekuensi kelas. Nah, gini, jadi sebenarnya mirip sama histogram, tapi dia tidak ada tadi. Kalau tadi nih lihat ya, bentuknya bar-bar gini. Ada kan bentuknya agak kayak diagram batang. Kalau ini hanya berupa garis, tapi dia ada nilai tengahnya. Titiknya itu nilai tengah yang tadi cara mencarinya. Ini juga sama dengan ini tadi 3.
Nah, kalau yang ini tuh, ke bawahnya di sini sejajar dengan nilai tengahnya, ininya, maaf ya, saya gambarnya tidak lurus. Nah, begitu seterusnya. Kemudian ada namanya OGIF. Bukan Olive, pacarnya Popeye ya. Nah, OGIF adalah grafik dari distribusi frekuensi kumulatif. Ingat, tadi kita udah hitung distribusi frekuensi kumulatif, ada kan angkanya. Nah, ini bisa kita gambarkan. Nah, ingat, dalam menggambarkan OGIF, pasti garisnya itu selalu naik ke atas. Jadi, ini bawahnya itu adalah batas atas kelasnya tadi yang 49, 59. Ini batas atas kelas ya. Ini adalah bawahnya itu batas atas kelas untuk sumbu X-nya. Nah, sumbu Y-nya itu adalah jumlah mahasiswanya. Nah, di sini tadi sama yang ke sini itu dia 3. Bukan. Tadi berapa ya? Nah, di sini. Ini kan 3. Begitu seterusnya sampai nanti yang paling akhir ini nilainya pas 50. Sampai yang akhir ini nilainya nih pas nih, kalau kita tarik ini pas 50. Harusnya garisnya lurus ya. Nah, itu untuk OGIF. Nah, sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Saya harap teman-teman semua dapat melakukan penyajian data dengan baik dan benar. Untuk tabel distribusi frekuensi, nanti itu harus diingat-ingat ya dan dicoba di rumah. Yang mana tabel ini itu akan kita gunakan lagi nanti, misalnya dalam menghitung data berkelompok. Setelah teman-teman melihat video ini, silahkan jika ingin bertanya, ditanyakan di e-learning atau di Spidol Suta. Dan juga nanti kita akan ada sesi latihan menjawab atau membuat tabel distribusi frekuensi. Sekian untuk pembahasannya. Sama-sama kita baca hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.